Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita sudah masuk pada tema 8, subtema 1. Aturan keselamatan di rumah. Di sini kita akan belajar tentang huruf kapital, kalimat tanya, penggunaan tanda titik, serta penggunaan kalimat tanya dalam sebuah percakapan. Pada materi sebelumnya kalian sudah pelajari, jadi tentu kalian akan mengingat kembali tentang materi ini. Jadi kita langsung pelajari tentang huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Biasa digunakan pada awal kalimat nama orang, nama diri, ketuhanan, dan pada setiap baris baru pada kalimat. Kita masuk pada contoh. Huruf kapital pada awal kalimat. Kita lihat di contoh pertama di sini. Pada zaman dahulu hiduplah seekor monyet dan kura-kura. Mereka berteman baik, selalu bersama dalam hal apapun. Kalian perhatikan di sini huruf kapital atau huruf besarnya terletak di mana? Ya, benar, di awal kalimat dengan huruf P besar. Kemudian anak-anak perhatikan, kalau sudah diakhiri dengan titik, maka untuk memulai baris baru atau kalimat baru harus diawali lagi dengan huruf besar. Makanya di sini M-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Pada contoh kedua di sini, penggunaan huruf kapital terletak pada huruf apa? Ya, benar, pada huruf S. Ini terletak pada awal kalimat. Jadi setiap kita menulis kalimat, awalnya itu harus huruf besar. Nah, kalian perhatikan. Di sini kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Kemudian dimulai lagi dengan huruf kapital. Jadi setiap kalian menuliskan kalimat, apabila kalian sudah beri tanda titik, maka untuk memulainya lagi, kalian harus menggunakan huruf besar. Jadi di sini I-nya adalah huruf besar atau huruf kapital. Sekarang penggunaan huruf kapital pada nama orang atau nama diri. Contohnya, selamat siang Doni, apa kabarmu hari ini? Di sini Doni menggunakan huruf besar, di sini D besar karena Doni ini merupakan nama orang. Nah, mana lagi huruf besar di sini? Iya, pada awal kalimat, pada huruf S. Kemudian contoh kedua. Di sini namaku Lani, umurku 12 tahun. Di sini adalah nama diri. Dia mengatakan bahwa namanya Lani. Di sini L-nya huruf besar. Kemudian pada awal kalimat di sini N-nya huruf besar. Contoh ketiga. Aku dan teman-teman ingin bermain bola. Aku berencana mengajak Rian sepupuku untuk ikut bermain. Nah, di sini Rian merupakan nama orang, jadi R-nya huruf besar. Di sini A-nya huruf besar pada kata aku, karena di sini adalah awal kalimat. Kemudian contoh keempat, selamat malam Danang. Di sini Danang adalah nama orang sehingga D-nya ini huruf besar atau huruf kapital. Kemudian pada kata selamat di sini awal kalimat sehingga kita pakai penggunaan huruf besar. Pada contoh kelima juga seperti itu. Pagi ini Sinta tidak bersemangat. Jadi Sinta di sini nama orang sehingga huruf S-nya menggunakan huruf besar. Awal kalimat menggunakan P besar. Contoh keenam di sini, namaku Indah. Awal kalimat N-nya besar, kemudian Indah nama orang jadi I-nya huruf besar. Oke, seperti itu. Nah, huruf kapital juga digunakan pada ketuhanan. Jadi di sini sebelum makan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Jadi, Tuhan di sini T-nya itu harus besar. Penggunaan huruf kapital pada kata Tuhan harus huruf besar.
Untuk contoh yang kedua, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini Tuhan yang Maha Esa. T-nya huruf besar, Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar, E-nya huruf besar. Kemudian pada contoh ketiga, atas berkat Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Jadi Tuhan di sini T-nya huruf besar. Pada contoh keempat juga, kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan yang Maha Tahu. Jadi di sini T-nya huruf besar, Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Jadi ini masih pada kata Tuhan, Tuhan. Jadi menggunakan huruf kapital. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini aku bertambah usia. Di sini Tuhan pada kata T ini huruf besar. Dan setiap awal kalimat di sini menggunakan huruf besar. Oke. Sekarang kita pelajari tentang penggunaan tanda titik. Kalian masih ingat tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Jadi, pada sebuah kalimat ini, ketika kita mengakhiri atau menutupnya, kita harus berikan tanda titik. Di sini S-nya huruf besar ya. Nah, contoh kedua, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Jadi, untuk mengakhiri kalimat, kita harus berikan tanda titik. Jadi fungsi dari tanda titik adalah mengakhiri sebuah kalimat atau menutup sebuah kalimat yang kita buat. Sekarang kita masuk pada penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalian masih ingat kan? Tanda ini merupakan tanda tanya. Nah, tanda tanya itu kita dapat buat dalam sebuah kalimat tanya dengan menggunakan tanda ini. Nah, kalimat tanya itu ada kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, ini merupakan kata tanya dan kita dapat buat ke dalam kalimat tanya. Dan anak-anak ingat setiap membuat kalimat tanya harus dibuat tanda seperti ini. Kita masuk contoh yang pertama dengan kata tanya siapa. Siapa namamu? Nah, di sini kita akhiri dengan tanda seperti ini. Kemudian dengan kata tanya apa? Kita dapat membuat kalimat apa makanan kesukaanmu? Kita akhiri lagi dengan tanda tanya ini. Dengan kata tanya mengapa? Kita dapat membuat kalimat mengapa kamu sangat menyukai es krim? Jangan lupa berikan tanda tanya. Kemudian dengan kata tanya kapan, kita dapat buat kalimat kapan kita bermain sepeda Doni. Perhatikan di situ kita buat juga tanda tanya. Dengan kata tanya kapan kita dapat membuat kalimat tanyanya seperti ini. Kemudian dengan kata tanya bagaimana kita dapat buat bagaimana akhir cerita film yang kamu tonton kemarin Don? Jangan lupa berikan tanda tanya ketika kita bertanya atau membuat kalimat tanya. Pada contoh berikutnya dengan kata tanya di mana kita dapat membuat dengan di mana kampung halamanmu Rian. Jadi jangan lupa berikan tanda tanya ini ya pada setiap penggunaan atau membuat kalimat tanya. Kita juga dapat perhatikan dalam sebuah percakapan itu ada yang namanya kalimat tanya. Jadi untuk mudah kita memahaminya, kita tinggal lihat penggunaan tanda seperti ini. Itu berarti dia bertanya, tanda seperti ini ya. Jadi kita dengan gampang bisa melihat di sini yang termasuk kalimat tanya tentu yang ini. Untuk memastikannya coba kita baca. Apakah semuanya sudah datang? Kalau sudah, ayo kita mulai saja belajarnya. Kemudian dia menjawab, belum. Kita masih menunggu Jonas. Mengapa Jonas belum datang? Kemudian, mungkin sekarang Jonas masih dalam perjalanan. Jadi di sini tidak ada
Dia bertanya, namun di sini ada dan di sini ada. Dari mana kita tahu? Dari tanda tanya ini. Dan kata tanya apa, tapi ditambahkan kata kah, apakah, ini merupakan kata tanya. Kemudian mengapa. Mengapa juga merupakan kata tanya. Jadi di sini pada percakapan ini yang merupakan kalimat tanya adalah apakah semuanya sudah datang dan mengapa Jonas belum datang. Cukup mudah kan? Nah, kalimat tanya jangan lupa ini dengan kata-kata ini kalian harus ingat ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.